Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Nurman, NIM 3042229. Kali ini kita akan ngobrol atau membahas tentang estetika. Estetika biasanya diartikan sebagai kajian tentang keindahan. Istilah estetika sendiri sebetulnya punya begitu banyak arti. Sebagian mengartikannya sebagai kajian tentang keindahan, sebagian lain juga mengartikannya sebagai usaha untuk mempercantik diri. Sebetulnya kalau kita melihat sejarahnya, kata estetika sendiri itu bermula bukan dari kajian tentang seni ataupun keindahan. Penggunaan istilah estetika berakar pada suatu kata Yunani, yaitu aesthesis, yang artinya pencerahan indrawi. Jadi para pemikir sejak masa Plato sampai dengan Immanuel Kant di abad ke-18 mengartikan estetika rata-rata sebagai kajian tentang proses pencerahan indrawi. Itu karena estetika semula merupakan bagian dari kajian epistemologi, kajian tentang asal-usul dan prinsip dasar dari pengetahuan manusia. Pengertian estetika baru terjadi di sekitar abad 18, khususnya dengan pemikiran salah seorang tokoh estetikawan pertama, yaitu Alexander Baumgarten. Tapi terlepas dari penggunaan istilah yang berbeda itu, sebetulnya wacana tentang kesenian atau keindahan itu sudah ada sejak lama, sejak masa Yunani. Paling tidak tradisi pemikiran yang berkembang sejak masa Yunani sampai dengan abad pertengahan dan bahkan sampai dengan era modern biasa mengartikan keindahan sebagai satu sisi dari sebuah segitiga konseptual, yaitu sebuah segitiga apa yang indah, apa yang benar, apa yang baik, atau bonum sebagai kebaikan, verum sebagai kebenaran, fulcrum sebagai apa yang indah. Ketiganya untuk waktu yang sangat lama dianggap sebagai tiga sisi dari suatu realitas yang sama, dan kajian tentang estetika yang biasanya juga sebenarnya dirumuskan bahwa bentuk proses personalnya lazimnya memang tidak bisa diungkapkan secara verbal. Oleh karena itu telah lama muncul sebuah pengertian bahwa keindahan itu tidak mungkin dibahasakan. Salah seorang pemikir di abad ke-17 menyebutkan dengan sebuah frase yang artinya adalah "aku tidak tahu apa". Keindahan adalah suatu yang tentangnya aku tidak tahu apa. Itulah salah satu kekhasan dari wacana estetika yang membedakannya dari wacana cabang filsafat lainnya. Biasanya dirumuskan dalam medium yang sepenuhnya rasional, usaha untuk menggambarkan rasan dari keindahan, sesuatu yang menjadi inti definition dari keindahan, telah menggiring para pemikir estetika untuk sampai pada suatu kesimpulan. Salah satu kesimpulannya adalah bahwa apa yang membuat sesuatu yang itu indah haruslah dilihat dari segi wahananya, lebih tepatnya dari segi bagaimana sang seniman berhasil mengelola wahananya. Inilah yang dikenal dengan konsep khasan muncul sekitar abad ke-19 akhir, khususnya dalam pemikiran para formalis. Salah satunya seperti dalam seni rupa ada Cliff Bell, sedangkan di seni musik ada Edward Hanslick. Mereka ini adalah para pemikir estetika yang sangat menekankan kekhasannya wahana. Mereka melihat bahwa indahnya sebuah lukisan harusnya dilihat murni dari segi aspek formalnya, dari segi bagaimana si seniman itu mengelola medium gambar itu sendiri. Jadi suatu lukisan itu indah bukan karena dia menggambarnya suatu keadaan yang ideal, suatu tatanan yang menyenangkan misalnya, tetapi lukisan itu sebagai wahana dua dimensi yang berhasil mengelola kekhasan wahananya dengan komposisi yang pas. Pada juga sepertinya halnya dalam dikemukakan oleh Hanslick juga, musik juga mempunyai komposisi yang sama, yang mempunyai peran penting seperti bagaimana komposisi musikal di dalam karya musik itu. Dengan demikian, bentuk dari isi adalah dua hal yang berseberangan. Pemikiran
pemikiran ini sebetulnya muncul karena memungkinkan oleh suatu pergerakan estetika yang muncul di awal tahun 19. Pergerakan itu disebut sebagai pergerakan seni untuk seni. Kemudian ada dua nilai estetika. Yang pertama itu adalah nilai estetika objektif. Artinya nilai yang dapat diukur atau dinilai secara universal tanpa memperhatikan preferensi pribadi. Kemudian yang kedua itu ada nilai estetika subjektif. Artinya berkaitan tentang preferensi atau pandangan pribadi seseorang terhadap keindahan suatu objek atau karya seni. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf karena manusia tempatnya salah. Saya kehormat mohon maaf jika emang ada bahasa-bahasa yang kurang pas, ke bahasa-bahasa yang membingungkan. Semoga teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.